Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan izin beliau kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju SD Negeri 12 Pianggu ini dalam acara pengimbasan budaya positif kepada guru SD Negeri 12 Pianggu dari hasil pendidikan guru penggerak oleh salah seorang calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Solo, Ibu Zulmai Hasna, SPD yang berasal dari SD Negeri 12 Pianggu ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 12 Pianggu, yang kita hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Solo, Ibu Zulmai Hasna, SPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 12 Pianggu. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kita langsung saja ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi dari pengimbasan budaya positif kepada guru SD Negeri 12 Pianggu dari hasil pendidikan calon guru penggerak oleh Ibu Zulmai Hasna, SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Solo. Kepada Ibu Zulmai Hasna, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SD Negeri 12 Pianggu, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru. Kan sedikit materi tentang ilmu yang saya dapatkan selama mempelajari modul di CGP ini, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini mencakup beberapa kegiatan, yaitu teori kontrol atau choice story dari W. Glasser. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Yang keempat, teori motivasi. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Latar belakang saya melaksanakan kegiatan ini adalah dari melihat bahwasanya budi pekerti dan tingkah laku murid yang sudah banyak menyimpang, sedangkan cara menghadapi permasalahan anak tersebut masih banyak yang kurang tepat. Dengan budaya positif yang memiliki urgensi dalam pembentukan karakter murid, maka sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Nah, kita masuk. Sekarang kita masuk tentang budaya positif, pengertian dalam budaya positif. Budaya positif dalam konteks pendidikan adalah lingkungan sekolah atau kelas yang mendukung pembelajaran, perkembangan karakter, serta kesejahteraan sosial dan emosional siswa. Budaya ini ditandai dengan nilai-nilai positif seperti rasa hormat, tanggung jawab, kejujuran, empati, dan saling peduli yang dijunjung oleh seluruh warga sekolah, baik guru, siswa maupun staf lainnya. Ya, kita masuk tentang disiplin positif. Ini tentang perubahan paradigma.
sekarang kita minta kepada Bapak atau Ibu Guru untuk melakukan kegiatan ini, kegiatan kepalan tangan. So, mohon untuk Bapak Ibu mengerjakan. Yang pertama, kita sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak dan Ibu. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak dan Ibu. Gambar aku tuliskan dulu. Bebas. Boleh, pokoknya apa yang berharga menurut Bapak dan Ibu. Mama Hongkong, Mama Benda. Setelah ditulis, nah setelah Bapak Ibu menulisnya, Ibu kepalkan dalam tangan ibu-ibu masing-masing dan Bapak. Apa yang menurut kita berharga? Nah, sekarang serahkan kepada tangan Bapak dan Ibu itu ke teman yang ada di sampingnya. Nah, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bukan dikasihkan Bapak Ibu, tapi dikepalkan di tangan, minta temannya untuk membuka tangan kita ini sekuat tenaga. Bagaimana cara teman kita itu membuka kepalan tangan kita ini? Bagaimana kita mempertahankan apa yang kita punya? Salah satu aja Bapak Ibu, salah satu seperti Bu Roza, buka sama Bu Ita. Nah, begitu juga dengan Bu Pit, buka sama Pak Yosa, atau Pak Yosa, Bu Pit yang membuka, silakan. Nah, bagaimana? Pak Jen, mana kawan Pak Jen? Awak ini nak buka anak. Nah, berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. B bisa membujuk Bapak atau Ibu yang memegang tadi, yang menggenggam tadi, bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Jadi tangan kita ini kita mempertahankan, bisa tidak teman kita membuka atau tidak? Dengan rayuan dibuka, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka. Bisa merayu. Bagaimana yang terjadi Bapak Ibu? Apakah terbuka atau tidak, atau dipertahankan? Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan selanjutnya. Buka Bu, buka ya. Coba cek, sudah Nah, betul. sekarang perubahan paradigma stimulus respon kontrol atau teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Kalau dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kita itu berusaha merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut Bapak Ibu, apakah itu sanggup atau bisa kita lakukan atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Sementara dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu berusaha memahami pandangan orang lain. Tidak mengubah. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku yang dilakukan itu memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya memaksakan ada apa saat bujukan gagal. Kita memaksa. Sementara dalam teori kontrol,
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang selanjutnya itu kalau dalam stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Sedangkan dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Kita berusaha untuk tidak kalah, tetapi kita harus menang-menang. Itu dalam perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Lanjut, Profesor. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri atas 6 elemen: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, kita tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin diri membuat orang menggali potensi yang mereka punya menuju sebuah tujuan, yaitu apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin selama yang kita ketahui itu dilakukan untuk menjalankan kepatuhan, bukan berdasarkan keinginan diri sendiri. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin positif ini berasal dari dalam diri kita, bukan berasal dari luar diri. Nah, kita masuk nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila seperti yang telah disebutkan tadi. Itu beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Sekarang kita masuk tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita itu memiliki 3 motivasi dalam bertindak. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah termasuk motivasi eksternal yang berasal dari luar diri kita. Kita melakukan sesuatu itu berdasarkan tidak dari dalam diri kita, tetapi karena ketidaknyamanan, maka kita melakukannya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga termasuk motivasi eksternal, di mana kita melakukan sesuatu itu karena mengharapkan sesuatu.
Dan yang ketiga, teori motivasi perilaku yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, motivasi internal tujuan disiplin inilah yang kita harapkan tercipta pada murid kita. Nah, kalau kita merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita itu berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Kita lanjut tentang dihukum oleh penghargaan ini. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dalam berbuat itu kita diharapkan untuk tidak mengharapkan penghargaan. Nah, kita masuk kepada konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil atau dampak dari tindakan atau keputusan yang diambil oleh seseorang. Dalam konteks pendidikan dan perilaku di kelas, konsekuensi adalah respon atau akibat yang diterima oleh siswa setelah mereka melakukan tindakan tertentu, baik tindakan positif maupun tindakan negatif. Konsekuensi dapat berupa sesuatu yang mendukung perilaku positif atau memberikan pelajaran agar perilaku negatif tidak berulang. Sedangkan hukuman adalah respon yang diberikan untuk menekankan atau menghentikan perilaku yang diinginkan. Dalam konteks pendidikan, hukuman sering kali digunakan sebagai cara untuk memberikan konsekuensi atas tindakan negatif atau melanggar aturan. Berbeda dengan konsekuensi yang bersifat logis dan bertujuan mengajarkan siswa tentang tanggung jawab, hukuman seringkali bertujuan untuk menghukum atau memberikan rasa tidak nyaman sebagai bentuk disiplin. Nah, sekarang selama ini dalam pendidikan kita hanya melakukan hukuman. Setiap anak kita bersalah maka kita akan menghukum. Nah, sebenarnya ini adalah tindakan yang kurang tepat. Jadi dalam itu kita sebaiknya memberikan konsekuensi atas kesalahan yang mereka perbuat. Lanjut, Rosa. Nah, ini adalah identitas gagal, hukuman, dan identitas sukses. Nah, kalau identitas gagal itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi misalnya sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang kalau hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk menjaga waktu pendek. Hanya anak itu melakukan konsekuensi itu merasa tidak nyamannya hanya sesaat. Sedangkan kalau hukuman itu akan berdampak seumur hidup mungkin, karena dia merasa hukuman itu jangka panjang. Sedangkan restitusi menguatkan murid untuk murid dalam jangka waktu panjang. Nah, korban mendapatkan keadilan kalau hukuman, korban bisa diabaikan dalam konsekuensi, korban mendapatkan ganti restitusi. Murid atau anak akan tersakiti, konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi, masalah terpecahkan. Jadi sebaiknya kita tidak menggunakan hukuman dalam menghadapi kesalahan siswa. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu menurut identitas gagal hukuman. Dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid itu akan bertanggung jawab atas perilakunya masing-masing. Lanjut, Nah, sampai di sini Bapak Ibu coba kita pilih. Ini merupakan tindakan guru. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Dari pemaparan saya tadi dapat kita pilih. Tindakan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau yang lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah, menurut Bapak Ibu itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi.
Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat saat jam olahraga. Konsekuensi. Yang paling tepat bagaimana? Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat saat jam olahraga. Konsekuensi. Karena dia jam olahraga. Kalau yang di atas, karena dia terlambat hadir ke sekolah. Jadi kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yang selanjutnya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Hukuman atau konsekuensi, Pak Ibu? Konsekuensi. Karena itu merupakan hukuman. Hukuman itu, Bapak Ibu. Lanjut, Bu Roza. Kita lihat apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi murid itu akan mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tujuan mulia seorang murid dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi menurut Gosen. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kalau anak kita itu memiliki masalah dengan temannya, jadi tidak akan terjadi permusuhan karena mereka akan memperbaiki hubungan dengan restitusi. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengabaikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid yang bersalah itu tidak akan dikucilkan dari kelompok mereka. Selanjutnya kita masuk kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Merupakan kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan bertujuan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana kita memiliki sesuatu sikap untuk mempertahankan hidup kita? Seperti apa, Bapak Ibu? Seperti makan, seperti tempat berlindung, itu kan merupakan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Kita sebagai manusia perlu sangat membutuhkan kasih sayang, baik dari orang-orang yang sekeliling kita, dari keluarga, dari tempat kita mengajar dan sebagainya. Yang ketiga itu kebebasan. Kita pasti ingin memiliki kebebasan sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita inginkan. Yang keempat, kepenguasaan. Kita juga butuh penguasaan. Yang kelima, kesenangan. Kita sebagai manusia pasti membutuhkan kesenangan. Kalau kita bosan, kita pasti mencari refreshing. Refreshing merupakan suatu kebutuhan yang perlu kita penuhi. Nah, dalam posisi kontrol. Sekarang kita masuk posisi kontrol restitusi. Dalam posisi kontrol restitusi, kita sebagai pendidik memiliki 5 posisi. Yang pertama, pendukung. Yang kedua, sebagai pemantau. Yang ketiga, sebagai
Yang keempat, pembuat merasa bersalah. Yang kelima, manajer. Kita pilih satu-satu tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kita masuk tentang posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Lanjut, Berana. Nah, posisi yang kedua yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang memungkinkan timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Inilah kelemahan dari posisi sebagai teman. Posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan sebagai pemantau seperti, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, inilah yang kita harapkan sebagai seorang guru, kita memiliki posisi sebagai seorang manajer.
Posisi terakhir guru dalam menciptakan budaya positif adalah posisi manajer. Posisi manajer ini artinya guru bertindak sebagai mentor. Pada posisi ini, guru bersama-sama dengan siswa melakukan sesuatu. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung siswa agar bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang mereka hadapi. Nah, siswa diajak untuk bisa menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanannya bukan pada aspek konsekuensi, melainkan bisa berkolaborasi dengan siswa dalam memperbaiki kesalahan yang ada. Saat berada di posisi manajer, guru akan berkata, apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencanamu untuk memperbaiki ini? Nah, seorang manajer membimbing siswa untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Dari kelima posisi di atas, bisa dikatakan jika posisi kontrol guru dalam menciptakan budaya positif yang paling tepat adalah menjadi seorang manajer. Pasalnya, pada posisi inilah guru bisa menjadikan siswanya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, coba sekarang kita perhatikan kita bersama kita coba kita pilih salah satu ini dalam 5 posisi kontrol guru tadi. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, ini termasuk kepada posisi kontrol yang nomor berapa, Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk ke dalam posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman. Kamu selalu yang terakhir. Menyalahkan. Membuat siswa merasa bersalah. Membuat siswa merasa bersalah. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer, ya. Itu adalah contoh-contoh dari posisi kontrol guru. Sekarang kita masuk tentang segitiga keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini dia. Yang pertama kita harus perhatikan dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan? Untuk bagaimana supaya kita mengenal? Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Menjaga kesehatan. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, membuat keyakinan kelas adalah cara efektif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, memperkuat karakter siswa, serta mempromosikan kedisiplinan dan rasa hormat. Hal ini berperan penting dalam membentuk suasana kelas yang positif, di mana setiap siswa merasa dihargai, aman, dan termotivasi untuk belajar. Nah, ini adalah langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, curah pendapat.
Dengan siswa kita akan membuat surat pendapat dengan siswa tentang peraturan-peraturan. Yang kedua, mencatat masukan dari siswa, menyusun keyakinan keras dengan kalimat positif, tinjau ulang hasil kerja untuk kalangan nilai dibagikan tiap poin. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah disepakati, review akhir dan menyepakati komitmen. Dan yang terakhir adalah menempelkan hasil untuk mengingatkan keyakinan kelas. Nah, coba kita kembali ke sini. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam keyakinan kelas. Nah, kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu termasuk menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk keamanan. Bergantian atau menunggu giliran, itu kesabaran. Gunakan masker, itu kesehatan. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sejenak merefleksikan. Lanjut. Aduh, sorry. Kadang pejawa. Ulang tadi, Pak Udin. Pak Bergerak, muat dengan kalian. Masuk. Monggo, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Ada apa? Oke. Tampaknya kelihatan sekali. Hari ini sayanya seperti kurang semangat, Pak.
terbawa emosi sama anak-anak. Iya Pak Udin, tenang dulu ya Pak Udin. Mungkin Pak Udin punya masalah hingga sampai emosi dengan anak-anak. Tentu saja Pak, saya hari ini banyak masalah keuangan. Untuk tanggal 3 besok itu ada kegiatan. Iya Pak Udin, kami sadar betul bagaimana kondisi Pak Udin sekarang. Mengingat Pak Udin di sini juga biasa, kami tahu benar bagaimana kemampuan kami dalam memberikan penghargaan untuk Pak Udin. Dan itu sudah kami maksimalkan Pak Udin. Kami tidak bisa melebihkan dari rezeki itu. Hanya pesan saya, semoga Pak Udin tetap bersabar. Lantas bagaimana Pak solusinya agar saya mengajar sama anak-anak tidak sering emosi? Ini Pak Udin, di halaman belakang itu ada papan kayu. Setiap kali Pak Udin merasa emosi, ingin meluapkan amarah ketika anak bersalah, silakan Pak Udin tahan emosi itu. Pak Udin bisa ke belakang, ambil palu dan paku. Setiap Pak Udin ini marah, lampiaskan satu paku pada palu itu ke kayu. Baik Pak, terima kasih saran yang diberikan Bapak. Saya akan coba. Maaf Pak, saya terlambat. Ya Bapak tahu kamu terlambat. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dulu Pak Udin ketika sekolah juga pernah terlambat. Ya Pak. Yang penting kamu hari ini bisa masuk dan tidak bolos atau tidak sekolah. Pasti kamu punya alasan. Ya Pak, saya membantu ibu saya jualan sampai larut malam. Baiklah, Bapak sekarang sudah mengerti yang menjadi masalah kamu. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya tidak tahu Pak. Bagaimana kalau dagangan ibu kamu bisa dititipkan di kantin sekolah? Apakah boleh Pak? Ya, nanti bisa. Saya tanyakan sama Bapak Kepala Sekolah. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama, Bra. Tuh, Pak Udin, kenapa Pak? Hari ini Pak, saya bahagia sekali bisa menahan amarah saya, emosi saya. Hari ini tidak ada satupun paku yang tertangkap. Wah, luar biasa Pak Udin. Pak Udin benar-benar melakukan apa yang sudah saya sarankan oleh. Tapi begini Pak Udin, selanjutnya setiap kali Pak Udin merasa buat baik dengan anak-anak, tidak emosi lagi, silakan ambil satu persatu paku yang sudah Pak Udin tancapkan. Saya berhasil, Pak. Pak Udin memang berhasil. Pak Udin berhasil mencabut seluruh paku-paku yang ada di kayu. Coba perhatikan kembali. Kayu ini apakah sama seperti sebelum Pak Udin memaku? Banyak sekali lubang-lubang yang tersisa pada paku. Itulah yang dirasakan anak-anak kita. Mungkin kalimat kata-kata yang sudah kita keluarkan telah membekas pada hati mereka. Dan sampai kapanpun itu akan selalu diingat mereka. Nah, berdasarkan film singkat tadi, ada
Silakan Bu Yanti. Pada Bu Yanti dipersilakan. Ini. Ya, itu salah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya, hasil dari film pendek yang telah kita tonton tadi, setiap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu memiliki alasan kenapa itu terjadi. Nah, kita sebagai pendidik diharapkan tidak mudah terpancing dengan kesalahan yang dibuat oleh anak tersebut. Kemudian seandainya kita punya masalah, tidak membawa sampai ke sekolah. Misal ada masalah di keluarga, tidak kita libatkan dengan di kelas atau di sekolah, apalagi ditambah dengan kesalahan yang dibuat oleh anak tadi. Pelajaran yang dapat diambil, kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak, kita cari tahu kenapa mereka berbuat seperti itu dan kita usahakan untuk mencarikan solusinya. Tidak menghakimi anak, tidak berkata kasar kepada anak, karena perbuatan yang menyakiti hati anak itu akan membekas sampai besar oleh anak didik kita. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Bu Yanti. Yang tadi Bapak Ibu, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Yanti itu adalah sesuatu yang benar. Nah, dari film yang kita tonton tadi itu adalah salah satu cara dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Itu yang kita lihat adalah gurunya yang melakukan segitiga restitusi. Kita sebagai guru bisa melakukan segitiga restitusi ini dalam permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 kegiatan. Yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, menstabilkan identitas pada segitiga restitusi adalah tentang menjaga dan memperkuat rasa harga diri siswa meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Dengan fokus pada potensi positif mereka, menunjukkan empati, serta memberikan dukungan emosional dan bahasa positif, guru dapat membantu siswa merasa dihargai dan mampu memperbaiki perilaku mereka tanpa merusak identitas mereka. Jadi inilah salah satu menstabilkan identitas dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas ini, guru bisa berkata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Ini adalah contoh kata-kata yang diucapkan dalam menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Tentang memberi ruang bagi siswa untuk menjelaskan dan merefleksikan perilaku mereka serta memahami apa yang memicunya. Dengan memvalidasi emosi dan alasan dibalik tindakan, Anda akan membantu merasa didengar dan dipahami, sehingga mereka lebih siap untuk mengambil tanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka.
Proses ini menguatkan siswa untuk lebih sadar akan pilihan mereka di masa depan dan belajar dari pengalaman. Dalam validasi tindakan ini, guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah kata-kata yang diucapkan pada validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan siswa adalah cara efektif untuk mendorong refleksi diri, membangun kesadaran diri, dan memperkuat perilaku positif. Dengan cara ini, guru membantu siswa mengaitkan tindakan mereka dengan nilai-nilai yang mereka pegang, serta membentuk lingkungan kelas yang lebih harmonis dan mendukung. Dalam menanyakan keyakinan, guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Inilah kata-kata yang diucapkan ketika kita menanyakan keyakinan kepada siswa kita. Bapak Ibu, ini adalah salah satu cara yang telah saya praktekkan pada murid kelas 5, yaitu Sakila. Ini sedikit bisa ditonton. Bapak Ibu, demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.
Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Salah dan janggal saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk Ibu Zulmai Hasnah. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Zulmai Hasnah tadi, semoga kita bisa menerapkan di sekolah kita. Seandainya ada murid atau siswa kita yang melakukan kesalahan, kita tidak menghakimi dengan berkata kasar atau bagaimana, tetapi kita carikan solusi dan cari kenapa mereka berbuat seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.